25 menit. Tapi secara komposisi sebenarnya ya mid game itu yang harusnya paling bisa dikejar dengan KOG tadi. Kalau memang mereka mau menang ya. Karena semakin late game juga kan research-nya kayak tambah pedes dan bahkan tambahannya ada Ruby yang bisa ikut buat nge-deliver damage-nya. Jadi ya dalam 1 menit kita akan segera masuk ke dalam draft kita. Teman-teman semuanya seperti biasa STC is empowering. Generasi baru dari para player, fan, dan juga champion, dan juga broadcast victory mereka di karena ini bukan hanyalah sebuah permainan. STC. Mantap. Oke, Kita main itu ya. kenapa? Sekarang Iya itu nanti ya. Ini dulu awal dulu. Ini masalahnya kayak OJ sekali kepleset pulang, Pak. Hati. ya Allah. Pulang nih ya. Iya. Nah, Tapi masih ada kesempatan dong. Karena yang diberikan sama KOJ di yang pertama juga perlawanan yang cukup berarti ya, Om. Yap, sangat ya. Karena game kami menjadi selama itu. Cuman aku masih menunggu buat draft 2 hero band masih tetap staples kan. 2 tank. Bang Baksia dengan siapa ya? Akai ya. Mereka bakal buang dengan Alpha Seven. Jadi kalau 2 hero band ya fix mereka tetap akan menjalankan strat yang mirip sebenarnya. Mainin 2 fighter lagi. Karena Ruby ternyata segitu loh offense di awal kan. Iya. Kalau bukan Atlas ya. Iya, nanti kalau misalkan Ruby-nya nih masuk ke band, masih ada Cici kan opsinya juga. Betul. Dan masih terbuka sekarang ya. Babsia kena band. Ini kalau mau Akai di band lagi draft yang bisa dibawakan oleh Alpha Seven tentu bakal sama gitu ya. Akai di band, Fox juga nanti bisa di band. Banyak makanan-makanan Alpha Seven tetap akan membawakan hal yang membuat mereka menang di game yang pertama tadi. Dan mereka bakal mengganti terlalu jauh juga. Dan No Chusin, ini sekarang tadi ada Povius ya. Ada opsinya ada Fredrin. Kalau memang mereka mau memaksakan untuk KOG memainkan hero yang lain. And so far di hari yang sekarang juga Irara masih belum muncul. Irara belum ya. Kayaknya lumayan resikonya gede sih. Irara tuh kalau ya oke lah kita katakan kita Irara semuanya jago ya. Cuman kalau udah susah bergerak sih berat ya kayak kemarin. Banyak PR-nya ya. Harus ngedot lah, harus friendly lah, harus itulah. Sekali lagi ini masih banyak banget yang lepas ya ternyata. Bahkan Marcel di band ya, Atlas terus bagus banget. Cuman jawabannya tadi sebenarnya ada Valen. Tapi Valen kan gak dipakai. Atlas aja. Tapi kenapa ya kita belum melihat kayak Atlas yang udah banyak bermunculan tapi Gigi yang balik lagi ada muter ya. Muter lagi. Iya terakhir kita sering ngeliat Gigi tuh di mana ya main di X6 ya. Iya. Ada Ruby lagi kan sebenarnya. Kalau ada di badannya kurang. Tapi Atlas kembali akan dipergunakan oleh Alpha Seven. Berarti mereka akan memberikan si Fredrin kembali ya. Fredrin bisa dipakai kalau mau. Ada package juga. Sebuah penawaran yang agak sayang kalau dilewatkan oleh KOG. Oke, tapi dari tadi itu gak di Prayo ya, malah masuk ke yang kedua. Ada apa? Karena Pak kita ketemu Atlasnya sulit sih menurutku. Jadi kayak mungkin ini belum ada skillnya kali ini. Aduh. Oh ini room tour guys. Dan Harit langsung dulu dibuka ya. Lagi ya. Tapi menurutku gak masalah sih sama ada Atlas. Dia bilangin hidup BSS. Setuju. Itu Ruby juga bikin trigger purify-nya gampang. Kayak tadi sekalinya masuk ke dalam tengah-tengah peperangannya Alpha Seven gak bergerak. Berat. Dan itu kayak cocok banget ya mungkin dengan apa yang dilatih dengan Alpha Seven. Kalau kita lihat movement mereka dengan season Ruby Atlas itu udah kayak jalan banget. Gak perlu nunggu Fatal Link. YSS lagi. Atau Ruby kalau udah keluar Ruby. udah. Ini kan latihan ini deh di stream pasti. Udah pakem banget. Jalaninnya. Don't change the winning draft. Jangan merubah apa yang kita rusak. Iya.
Iya kan, mereka sukses gitu bawain itu, walaupun sebenarnya ya ada beberapa momen kesulitan juga di game yang pertama, tapi ya ini bukan pertama kali juga kita ngeliat dengan draft seperti ini, jadi ya Alpha Seven ya maksimalin aja apa yang mereka punya, tapi Matilda Matilda ya, tapi menurut tetap sih Ruby Sunshin bakal jadi hantu ya, karena 3 yang ditarik sini bukan badan loh ya semuanya ya. Oke lah Matilda bisa ngasih shield, tapi 3-nya ini pasti masih cukup tipis dan damage yang diberikan dari Sunshin itu bakal dalam banget. Apalagi ini yang tebel-tebel bakal dihilangin dong Om. Oke Matilda kan udah obvious banget nih. Iya kan? Obvious banget nih ada Matilda. Win. Oke, 1. Gue login dulu deh Om, bentar gacha nih gue dari tadi FOMO. Ada 4 tuh. Satu biji ditukar 1.200. Habis berapa Om? Satu skin 6.000. 6.000. Ya Allah, 6.000. Masih cukup. Masa hilang 24.000 ini ya? Lah kan buat skin bagus mah, tapi Freya tutup. Fredrin ini. Freya Beda aja. Main assassin. Paling mentok mentok. Tapi jadi banyak juga Om dia nih Roy lain jadi keluar Om yang tebel-tebel yang lain ya. Pokoknya intinya tebel aja gitu kayak barat atau apa ya kan. Matilda ada. Betul kalau ada Matilda Balmond bagus. Dikasih karena lumayan gampang ketangkep kan sebetulnya Fredrin juga kayak tadi tuh nasibnya dia gak bisa bergerak. Kalau misalkan benar-benar ngandelin ke arah Matilda juga kan pilihan untuk digaining cuma satu. Mau siapa? Ini Matilda aja mau masuk unsur tapi Elis diambil. Oke, kalau Elisnya pindah di kanan, Alpha Seven bisa pakai Uranus. Kalau mereka mau main lebih barbar, beda gak sih sekalian ya tabrak aja di belakangnya nih. Bahkan SP juga masih ada Matilda soalnya. Udah Arif lagi. Enak sebetulnya ya. Tapi midnya Gord lagi kan? Tapi Gord bisa. Tapi sebenarnya sekarang opsinya buat nabrak Gord jadi ada banyak kan. Ada Matilda juga gitu buat dari Gord nanti positionnya tidak akan senyaman tadi lah. Cuma lampu-lampu doang yang harus dihadapin. Tapi lagi. Ada Elis itu dia. Nah ya lawan dari Elis Uranus ya bedanya. Nah ini aku tanya nih sama Apipi ini apa yang membedakan Elis dan Uranus? Wah ini bercanda banget. Apa tuh? Apa tuh? Kasih tahu dong. Nah kalau yang Elis ya itu bisa beli bisa lompat kayak gitu. Kalau yang Uranus ya dia jalan aja nggak bisa apa-apain. Tapi secara konsep mekanik sama. Oke, tempel. Ya, oke Barat sih itu dia bapak dulu. Barat. Tapi kayaknya Barat susah nih ketemu dengan Barat ya. Buat lo jujur ya. Iya lo dilangsung di jalan kaki doang lagi. Ya, apakah mereka bisa memaksimalkan Barat karena ini udah jelas Barat akan dihajar habis-habisan ya. Jadi harus bisa partnershipnya dengan Matilda ini pas gitu loh kalau bisa ya. Jadi flying Matilda bisa tepat, ada Ruby, ada Asmi. Silakan Pak Pulung dan juga Aul. Dua pasangan satu sama ini bau-baunya loh. Gue suka sebenarnya draftnya KOG, cuman kayaknya 2-0 deh. 2-0? Oke, let's see. Apakah itu akan benar-benar kejadian atau tidak ya? Karena ini akan menjadi titik penentu. 2-0. Alpha Seven lanjut. Dan KOG harus packing. Sedih. Ya, kita akan lihat bersama-sama karena ini match point untuk Alpha Seven. Akankah 2-0 ataukah akan ada penyamaan kedudukan dari KOG? Itu poin di atasnya salah ya itu. Harusnya Alpha Seven yang menang satu poin ya. Iya. Alpha Seven yang unggul. Kita ingatkan secara verbal aja. Iya. Ayo, dipindahkan itu. Ayo. Balik itu. Harusnya teman-teman kita di Westcaster udah mengingatkan. Harusnya. Tapi
ekspektasi seperti apa nih yang ada di benak Pak Pulu melihat Barat dan Matilda? Ya, seperti biasa ya, Barat dan Matilda kombinasi. Abis nelen jemput gitu kan. Abis nginjek jemput, udah begitu aja udah. Jadi antar jemput Barat ya berarti ya. Betul. Barat pakai trio, emblem tank juga yang dibawakan ya pasti dengan adanya di area jungle dengan Hunter. Sementara itu emblem support, Inspire dan juga Warrior's Blessing yang dibawakan oleh Nile sebagai support system dari KOG. Nah ini ada Matilda nih, dari kemarin kita udah beberapa kali ngeliat ya kan Pak, kayak Matilda bisa jadi bagus banget buat agresif atau bahkan bisa membawa ke dalam sebuah jurang. Ingat RX tuh. Itu ke bawah, wadaw, itu udah langsung beres gamenya. Iya, RX kita ya. Wadaw di situnya, betul. Makanya udah langsung kata bantuin loh. Iya loh. Ini dia udah ready ya untuk bisa join ke teman-temannya ini. Oke. Udah cut minion, sementara sekarang Best Player One terlalu sulit seperti yang untuk mendapatkan minion, sudah mendapatkan minion, namun tertutup mendapatkan Kenzan menjadi korban pertama bahkan sekarang sudah join dan disembur. Itu dia Elis yang mengejar-ngejar tapi Best Player One korban pula. Tapi di bagian belakang coba lihat ada Jet dengan DPS yang sangat baik yang dia miliki. Siapa yang bisa menghujam siapa dengan damage yang dia punya, tapi lama sekali dia di situ. Iya, lama dan sama-sama sebenarnya karena nggak ada damage yang optimal juga kan, ini masih menit tua sebagai damage dealer dan Ninja juga tadi pegel gitu loh untuk mukulin ke Natsnya, mukulin Sharknya juga. Tapi setidaknya dari KOG ini dapetin Best Player One tadi ya, ditabrakin, tertib juga memang buying time cukup lama dengan Turtle yang didapetin oleh Alpha 7 itu menjadi dengan early game mereka juga kan. Tadi Kaizen itu soalnya langsung tumbang di sana, langsung membawa dari Thanos Welcome. Tapi yang jadi masalah ini terkait bisa langsung tabrak ke arah backline. Best Player One yang lagi coba melarikan diri juga yang terkejar ternyata. Nah di sini adu sistemnya kan, bukan ada damage ya, karena masih minimalis juga untuk damage yang bisa disumbangkan. Oke, masih lembut tadi ya Barat di situ ya. Iya, makanya tadi kena ditabrak speedbootnya si Best Player One udah hilang. Kenapa speedboot masih itu? Lu pernah naik speedboot untuk pura-pura? Ya maaf gitu maksud saya. Oke, Pak Yan bisa terangkan ya. Rasakan belum? Mau dikeluarkan masih ditahan tapi barusan sudah ada yang ditelan gerak langsung dilempar ke dinding. Bisakah dia bertahan untuk sekarang ada satu serangan yang dikeluarkan Kenzan. Lenyap lagi dan Best Player One. Ini dua tukar satu ya, tapi yang dapat poin killnya ini adalah Best Player One atas gelangnya Kenzan. Ya masih terbilang cukup oke lah ya buat tabungan. Tadi Kenzan nelen siapa coba? Iya, dan banyak banget ya 3 orang. Begah itu kenyang dari tadi sumpah itu sosok segede itu. Seafood ya. Tinggal Turtle nih, mau nggak ditelan sama kita? Ya nggak bisa ditelan secara Thanos Welcome ya, tapi mau nggak diangkatin aja buset. Oke. Nats benar-benar tapi Nats masih berjuang dan sekarang Turtle-nya berhasil diamankan. Oke, mereka punya 2 Turtle, mereka punya asupan gizi yang sangat cukup dan mereka bisa lagi bisa melakukan teamfight. Dan Elis harus pergi menjauh. Dia flicker ya, Round of Ruin dan flicker untuk kabur dari Turtle-nya. Oke, first kita masih menantikan bagaimana kombinasi nih, tapi Natsnya ini udah jadi satu sosok yang menghantui, jangan ditabrakin, siapapun ditempelin, dan belum ada yang bisa nge-punish dari Natsnya. Yap, tapi Nats sekarang santai aja, dia udah santai di situ. Cuek. Halo guys. Halo KOG. I'm Nats gitu. Perkenalkan diri ya kan, karena ya berat sih buat pressure balik juga karena Uranusnya masih belum bisa dipanis. Udah mulai ada di depan juga sekarang buat badan dari Best Player One. 1900 goldnya dan ada upaya kah nih 3 orang dari KOG ini?
Oke, Nat berusaha untuk bisa menggocek ini dia. Ada Cristiano Nat, Lionel Nat, langsung ditelan, langsung ada Zia yang sudah mulai coba ke dalam pertempuran. Dan mereka berusaha untuk bisa menyelamatkan diri empat player lainnya dan Zia. Itu kalau dilihat ya, hijau-hijau dari cooldown ultinya KOG gak ada semua tuh, berarti benar-benar tadi ya. Iya, geser ke Eagle, nabrak lagi juga pakai Detona's Welcome. Memang Natsnya tumbang dan upaya backup yang dilakukan sama Alpha Seven tadi masih belum berhasil dan gak mau maksain kehendak juga. Mereka tahu ini gak bisa dilanjutin dan akhirnya mundur terlebih dahulu. Ya perlahan nih King of Gamers juga mulai mengejar ya dari segi ketertinggalan yang sedang mereka alami dan masih dalam keadaan yang cukup dipegang sama Alpha Seven sebenarnya. Tapi yang jadi PR Kaizennya udah punya stack dan udah semakin punya durability. Oke. Itu dia, Kaizen terdepan. Tetap pertahanan stack. Final, berdekat pula. Best player one dari kejauhan Payan sudah join Zia. Masih berada di landingnya, tapi sedikit lagi di terus sebelah menjadi milik siapa? Tonton kembali jadi best player one. Dan best player one sekarang menyelamatkan dirinya tertabrak Nel. Berhasil dihilangkan pula. Sementara itu belum ada yang benar-benar bisa menghancurkan Kara. Nel juga cukup besar. Ada Movement di sembur bagus kombinasinya. Tapi Payan mulai menari. Howard masih selamat. Natsya mulai mendorong mundur player tersebut. Tapi sakit juga ya, Debes dari Z dan juga Payan. Natsya juga harus tarik ulur lagi, tapi tadi Movement Mystic Gush yang begitu mengerikan hadir dari Alpha Seven. Kaizen juga ya ini berat kan, tapi Payan waduh. Bentar. Selamat. Tuh, main ada instant replay tapi kita ngeliatnya Payan di bawah ya. Iya. Instan wadaw. Tapi juga bagus banget kan tadi dia bongkar pakai kronologinya connect juga dan ternyata Movement Mystic Gush ini combo yang ternyata lebih mengerikan bisa diberikan oleh Alpha Seven sehingga upaya dari KOG-nya justru ditutup sama Alpha Seven. Dan tadi di momen beberapa detik sebelumnya Nats mau coba kejar-kejar ke Payan dan Payannya selamat. Selamat. Hari ini berarti yang selamat-selamatnya. Selamat beneran. Iya, hari beneran selamat. Yang gak sampai instant replay kita Pak dari tadi dulu. Ini instan wadaw ini kita menjadinya jatuhnya. Memang suka bercanda, memang produser. Oke. Nah ini Kaizen ya. Jadi itu dia sama welcome tuh. Udah gali emas tuh tadi udah korek-korek tanah kan. Enggak dia mau nelen Uranus besi semua nih. Iya. Tapi udah ada daging-dagingnya itu. Karena ada cang-cang di tanah tadi korek-korek tanah dulu kan. Gali emas ya. Pas lagi naik nih di bawah tuh ya. Biarin aja wanti-wanti Kaizen. Biarin aja. Oke, siapa yang pemilik dari Lord ini karena sudah ada migrasi pemain dari Alpha Seven yang bergerak menuju ke area dari Lord dan mulai sudah sedikit dikeluarkan keduanya berhasil diamankan oleh Matilda. Kaizen, jadi korban kali ini Iya dia bisa kabur. Dua-duanya rare ya, tapi itu ternyata damage dari circling eagle yang tadi dibuka juga untuk langsung nabrak best player one. Akhirnya membuat dari Lord bisa didapatkan oleh KOG tapi tetap sendirian loh. Tono ini udah dikeluarkan pula sekarang Kolo sudah melakukan flicker dan bisa kerja sama Kolo masih berhasil selamat pula sejauh ini benar-benar selamat sepertinya tapi Payan mulai menari terjebak Zia tidak bisa kemana-mana lagi Nats harus menahan ya Zia tumbang tapi Lord juga harus diberesin terlebih dahulu oleh Alpha Seven karena udah mulai bergerak nih di atas dan sekarang Payan yang sudah didelegasikan untuk silakan ambil part bagian karena dia yang akan punya tanggung jawab besar nantinya terutama untuk bisa mengembangkan ke arah Tans dan juga Shark. Oke, Lordnya masih dicuekin ya ternyata ya. Bawahnya juga kedorong loh. Seven lumayan mengalami kerugian yang cukup banyak. Ayah tadi lagi dengan pertahanan mereka. Berubah lagi arah matanya sekarang diingetin sama KOG dulu. Kita nggak tahu momen apa lagi nanti yang bisa dibuat. Karena KOG ayo sok. Ini ada momen yang baik untuk mereka. Benar. Dan Uranus disuruh nahan Lord sendirian juga sulit ya. Sehingga akhirnya ya didapetin juga nih. Winner top 2 red.
udah mulai lemah ternyata dan dimanfaatkan dengan cukup baik oleh KOG. Lihat satu-satu loh, reak dari Alpha 7 kayak nggak banyak loh untuk nahan Lord juga tadi lama. Terus juga ternyata bawah lanenya tetap hancur. Outer middle sekarang udah nggak ada. Momentum sekarang untuk KOG. Alright. Oke. Masih nahan lagi mereka. Iya. Dan mungkin yang ngebedain dari game sebelumnya dengan game yang sekarang ya. Di sini kan ada 3 purify dari KOG plus lagi Nile ini akan jadi sebuah pembeda di saat nantinya inisiasi ataupun efek sisi yang chaining ya dari Alpha 7. Karena kan ada Flash of the Oasis ya, ada shield di sana yang membuat nanti dari fight-nya jadi jauh lebih panjang dan siapapun nantinya mungkin mau tabrak Kaizen ya bisa dimakan juga nantinya. Plus Peter yang bisa tempelin ke arah forward ataupun dari base player 1-nya. Jadi chance KOG menurutku lebih enak lah di sini. Kembali turun tensi permainan. Kaizen udah 13, base player 1 15, poin-poin retribution udah jauh ini. Nah, walaupun mau naik 14 nih harusnya tetap ada perbedaan. Matilda tadi nyelip dari mana? Oke. Dan buat sekarang ya udah grouping nih berlima udah tempelin aja. Kalaupun nanti ada inisiasi dari Fatalin juga mereka siap dengan Purify, mereka siap dengan adanya Matilda. Dan ini yang ngebedain juga Nuts bukan tipikal yang bisa make momentum ya dengan bukan menggunakan hero punya efek sisi, lebih ke zoning aja, lebih ke agresif aja, ngasih pressure dengan presensinya. Tapi dengan KOG sekarang mereka nempel 5 orang udah langsung coba mengintip ke area Lord yang lagi ditarik oleh Nuts. Oke. Sementara itu Lord masih ditarik urun aja. Lord dance terus. Nah, Sekarang mereka di mute kan. dan yang beda ya. Ini kayak siapa yang nantinya bakal mainin Lendao Kezia masih belum show. Masih ditahan, masih dicari dulu informasinya sama KOG. Wave udah menang. Oke, udah. It's time untuk balik bersama dengan rekan-rekan. Sebuah Sebuah makro ya teman-teman. Bahkan tadi akhirnya dari dalam perhimpunan. Oke. Kemudian siapa? Best player benar-benar dikeluarkan dari tanah sekarang. Shadow tercipta keunggulan untuk KOG. Mereka mendapatkan bola begitu banyak, mereka siap untuk bisa mendapatkan bola tersebut. Kancanya bisa melihat dari kejauhan dan tidak bisa membantu banyak hal kali ini. Dan karena ini orang akan menjadi bagian dari KOG ya, karena tadi targeting yang bagus banget ya, Donald's welcome ke best player 1. Shark juga gak bisa nahan damage dari Zen dan juga bahaya, dan momentum sekarang berangsur dan beralih untuk KOG. Mantap itu. Kasihan ya best player 1 karena memang jadi ibaratnya hyper carry kayak begini ditarget terus-terusan. Sulit banget dari tadi. Dari game pertama malah. Iya, mungkin ada perubahan yang sekarang ada di ini ya, di XP-nya juga ya, yang enak banget untuk nabrak ke dalam kan. Karena yang escape ini kan dia udah enak kayak masuk ke ini udah santai-santai aja lagi. Iya, dan Nuts juga bukan yang tadi pakai Elis kan, bukan yang hero-hero punya sisi besar gitu yang bisa make momentum. Dan jangan lupa juga Zen di sini punya Sky Pierce yang akan memastikan nantinya poin kill, karena bukan cuma sekedar bisa kill ya. Dan sekarang Lord sudah mulai memasuki ke area defense dari Alpha 7. Yap. Lord sudah ada 13. Berusaha menghilangkan, sekarang punya transfer drone. Kaizen dari kejauhan, kayaknya wes muter. Dan sekarang di sini kayak Sharknya juga susah banget ya buat pakai Fatalinnya. Gak banyak ya Fatalinnya kita lihat. 30 ribu pula. Ya ini paling dari Cold juga kan. Dari project-nya emang benar-benar bisa nge-trigger juga nih spell yang dimiliki sama pemain KOG apa enggak. Siap juga tuh. Ini lihat aja ntar. Oke. Athena Shield ya buat Kaizen, best player 1 udah punya Blade of Despair juga. Sebenarnya secara damage udah ada. Cuman dari tadi ya susah banget dia punya posisi
siapapun udah pasti targetnya ke best player one terlebih dahulu kan. Ya tadi Zennya bahkan bisa langsung tabrak, belum lagi nanti kalau misalkan kayak Galil sama Peter ataupun Niall yang bisa bawa siapapun. Even pun Payen sih. Karena dia qualify jadinya ya masih oke. Serem sih kalau udah kalian kayak begitu bang. Masa yang lihat anatomi dalam tubuh Barat kan. Wah, lambung Barat nih. Rusuk ini ya ternyata Dino ya. Wah, ini berat sih, ini Peter tuh udah punya Winter Crown juga. Akan semakin sulit ya buat di take down. Bener-bener harus jagain best player one gimana pun caranya untuk bisa ya menjadi sumbangsi damage terbesar. Walaupun sebenarnya overall kalau kita lihat point rate-nya masih 0. Dia masih belum cukup ya. Welcome. Di dodge. Fatalingnya di dodge pakai Retonance Welcome tadi kan Kimian. Betul. Langsung ngorek-ngorek tanah dia di situ. Tapi info ya berarti gak ada Retonance Welcome, gak ada Fataling. Iya, makanya yang lain masih bisa nge-damage lagi di sini telurnya. Oke, bakal di-commit kan Lordnya. Wah, sudah mendekat. Natsnya. Cari informasi. Niall sudah sempat pada Niall. Sehingga sudah dibawa pulang. Sekarang Winter program tubuh dari Elis itu sendiri. Waktunya mereka untuk pulang. Kadang udah kondisi tidak ada. Sekarang Elis. Antonio Fruida Konikar 3 poin. Best player one down. Menjadi keunggulan lagi untuk KOG. Mereka siap menutup game ini. Mereka punya Lord. Natsnya masih berusaha untuk pulang dan masih selamat. Itu bagus banget sih dari Peter yang langsung ngeliat udah gak ada dash, tabrak lagi dengan flicker dan drone of ruin, best player one gak selamat. Dan itu juga tadi ada damage dari Payen yang ternyata nyampe. Walaupun ada serangan balasan dari Zia tadi flicker unfended, tapi apalah daya gak ada damage yang bisa disumbangin. Dan sekarang KOG mereka akan mengawal Lordnya dengan kelima pemainnya. Yep. Nats pasang badan Zia. Siapa yang akan menjadi orang terdepan untuk bisa masuk dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Alpha Seven karena sekarang KOG sudah tepat berada di depan area pertahanan lawannya deh. Itu dia, tolong ini udah dibuka pula. Zia masih bisa sambung tapi tidak langsung welcome. Raja dari menelan, sudah disambur. Zia pada bisa menyelamatkan Zen. Tapi Zen langsung lejap di area tersebut hanya sama best player one dan juga Korban. Mereka diusir tapi sudah masuk dan sekarang Pesya satu sama. Menyamakan kedudukan dengan terdapat pemotret dan 3 purify gabungan dari Shark